Fondasi Pembangunan 2. Demokrasi oleh dan untuk rakyat Indonesia. Demokrasi kita bisa dikuasai pemodal. Sekarang, Indonesia berada dalam keadaan yang sangat rawan. Banyak pemimpin kita yang bisa disogok, dibeli. Akhirnya banyak pemimpin terpilih tidak menjaga kepentingan rakyat, tidak mengamankan kepentingan rakyat, tetapi malah menjual negara kepada pemodal besar, bahkan kadang kepada bangsa lain. Sepanjang hidup saya sudah keliling ke semua kabupaten di Indonesia. Di tahun 2014 dan 2019 saja saya berkesempatan berkeliling ke ratusan kota dan kabupaten. Di mana-mana rakyat mengaku sudah tidak tahan lagi, terlalu banyak korupsi di Republik Indonesia ini. Banyak proyek dikorupsi, banyak orang disogok, banyak pemimpin kita yang mau dibeli dan disogok. Akhirnya tidak ada keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Tidak ada keadilan politik bagi bangsa Indonesia. Indonesia, menurut pendapat saya, sekarang ini ada di persimpangan jalan. Apakah cita-cita demokrasi ini akan di-hijack, akan disandra oleh para Kurawa? Inilah pertaruhan kita saat ini, perebutan antara Kurawa dan Pandawa. Mereka, para Kurawa, hidupnya didorong oleh keserakahan. Mereka sudah punya kekuasaan, sudah punya harta banyak, tetapi selalu ingin lebih. Persetan itu jutaan orang yang tidak punya pekerjaan. Persetan itu para pedagang kecil. Persetan mereka semua. Saya maunya hanya perjuangkan kepentingan saya, kelompok saya, keluarga saya, dinasti saya. Demikian cara berpikir para Kurawa. Dalam setiap perjuangan ada Kurawa, ada Pandawa. Pandawa, the good guys, orang-orang yang baik, ada di mana-mana di Indonesia. Tetapi saat ini jumlahnya belum banyak. Saya di sini menghimbau agar kekuatan rakyatlah yang bicara. Para Pandawa di Republik Indonesia tidak didukung oleh uang modal besar. Para Kurawa tidak suka dengan program para Pandawa. Kurawa tidak suka bahwa Pandawa ingin memberdayakan orang yang lemah, orang yang miskin. Mereka, para pemodal besar, ada yang dari bangsa kita sendiri dan bangsa asing. Mereka tidak suka pada keinginan mereka yang hendak mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara. Mereka suka Indonesia yang lemah. Mereka suka Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang lemah. Mereka ingin suatu pemerintahan boneka. Mereka ingin mengendalikan bangsa ini. Mereka ingin Indonesia dipimpin oleh pemerintah yang korup, oleh pemimpin-pemimpin dan pejabat-pejabat yang korup. Pemimpin-pemimpin yang bisa diatur oleh para Kurawa. Kadang pemimpin bisa dibeli karena uang berkuasa di pemilihan. Sesungguhnya, taruhan kita sangat besar. Sekarang kita merasakan bahwa masyarakat kita, bangsa kita sedang mengalami suatu penyakit yang mendalam. Setiap unsur masyarakat kita sudah rusak. Rusak moral, rusak mental. Ya, setiap unsur di masyarakat kita, setiap tingkatan kepemimpinan sudah syarat dengan sogok-menyogok. Orang yang punya banyak uang atau dimodali banyak uang bisa membeli suara, membeli loyalitas, membeli ketaatan. Sekarang banyak pemimpin kita, banyak pejabat kita bukan taat kepada undang-undang dasar, bukan taat kepada kepentingan bangsa, tetapi taat kepada yang memberi uang. Ini semua karena demokrasi yang kita laksanakan, demokrasi liberal yang kita laksanakan sekarang ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Setelah 70 tahun lebih kita bernegara, setelah pendahulu-pendahulu kita dengan gagah berani menolak dijajah kembali oleh kekuatan asing, sekarang bangsa Indonesia tetap dalam ancaman akan dijajah kembali. Tetapi sekarang mereka menjajahnya lebih lihai, lebih bagus, lebih halus, lebih licik. Mereka tidak kirim tentara, mereka cukup dalam tanda petik membeli
dan menyogok sebagian pemimpin-pemimpin kita. Kita sadar dan mengerti demokrasi adalah sistem yang terbaik dari sistem-sistem pemerintahan yang ada. Namun, demokrasi kita sekarang terancam. Demokrasi kita bisa disandra. Demokrasi kita bisa diperkosa. Demokrasi kita bisa dirusak dengan politik uang. Saat ini, uang yang maha kuasa. Ya, dengan uang, bangsa kita bisa dijajah kembali. Pemimpin-pemimpin bisa dibeli. Hakim-hakim, politisi-politisi, anggota-anggota DPR, ketua-ketua partai kita banyak yang lemah dan bisa dibeli. Hampir semua lembaga bisa dirusak uang, termasuk pemimpin-pemimpin agama kita. Ada yang sudah mulai bisa dirusak uang. Ini membahayakan demokrasi Indonesia. Ini berarti mereka yang punya atau kuasai uang, mereka yang menguasai kedaulatan Indonesia. Sekarang ini, setiap menjelang pilkada, saat pemimpin partai-partai di Indonesia menjaring calon pemimpin, inilah yang ditanyakan kepada para calon yang mendaftar di partai-partai, termasuk di partai saya, Partai Gerindra. Yang ditanyakan bukan kamu sekolah di mana, bukan ijazahmu apa, bukan pengabdianmu kepada negara bagaimana, tetapi yang ditanyakan adalah kamu punya uang atau tidak. Ada tokoh yang hebat, jujur, bersih, bijak, dan sudah mengabdi sekian puluh tahun sebagai guru atau pegawai negeri, atau sebagai tentara atau polisi. Namun dia tidak bisa mengabdi lebih lanjut karena pertanyaan selalu, kamu punya uang atau tidak? Akhirnya, bahayanya bagi bangsa Indonesia adalah nantinya semua akan ditentukan oleh mereka yang punya uang. Ya, kalau yang punya uang warga negara kita yang setia kepada Pancasila. Tetapi kalau uang itu berasal dari uang haram, kalau uang itu berasal dari luar negeri, berarti kita dijajah dengan uang. Karena itu, saya sering mengatakan kita adalah bangsa yang ramah. Kita ingin bersahabat. Saya selalu katakan kepada teman-teman saya dari negara lain, I want to be your friend, I want to be your partner, but I cannot be your peon. Saya ingin jadi sahabatmu, saya ingin jadi mitramu, tetapi kalau kamu ingin saya jadi kacungmu, saya katakan tidak. Prabowo tidak bisa jadi kacung kamu. Indonesia tidak mau jadi kacung kamu. Kita mau jadi sahabatmu. Kita mau jadi kawanmu. Kita mau jadi mitramu. Tapi kita tidak mau jadi kacung siapapun di dunia. Saya tidak mau ketika ada orang kaya melihat Indonesia di peta dunia, mereka melihat ada price tag, ada label harga yang menempel di peta negara kita karena sistem demokrasi liberal yang kita anut.